Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali di ibadah Komisi Wanita Online. Mari kita bersaat teduh sebelum kita memasuki ibadah kita. Bapa yang di dalam surga, kami memohon pertolongan Tuhan di dalam ibadah online kami, Komisi Wanita. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dalam pujian maupun firman yang kami dengar. Engkau menuntun dan membimbing kami, memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu bersyukur, dan selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, adakah perasaan takut? Adakah perasaan khawatir di dalam menjalani hari-hari ketika kita tahu di sekeliling kita ada virus yang dapat menularkan kita. Namun Tuhan mengatakan kepada kita, El Shaddai, tak usah kau takut, tak usah ku takut, karena Allah menjagaku. Mari kita menyanyikan lagu El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia menyertaiku. Tak usah kau takut, Allah menjagamu. Tak usah kau bimbang, Yesus peliharamu. Tak usah kau susah, Roh Kudus hiburmu. Tak usah kau cemas, Dia menyertaimu. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai.
Saudara, sungguh lagu ini menguatkan buat kita. Karena kita memiliki Tuhan Allah yang selalu menjaga kita, Allah yang memelihara hidup kita, Allah yang menyertai di setiap langkah kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Daniel Irot. Sebelumnya kita menyiapkan hati kita untuk menyanyikan lagu Bapa Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Guru, aku mohon padamu. Putriku sakit parah. Aku mohon, ikutlah ke rumahku dan sembuhkan dia. Tolong, ikutlah denganku. Yesus, ini Yairus. Dia salah satu pengawas di sinagoga. Dia butuh bantuanmu. Yairus, di mana putrimu? Aku ingin melihatnya. Dia putriku satu-satunya. Dia anak yang cantik. Umurnya baru 12 dan sekarang dia sekarat. Cepat, ikutlah aku. Baiklah, di mana rumahmu? Siapa yang menyentuhku? Siapa yang menyentuh pakaianku? Bukan aku, Tuan. Petrus, Yakobus, kalian menyentuhku? Tidak, Tuan. Yesus, ada banyak orang di sekelilingmu. Kenapa kamu tanya begitu? Ada yang menyentuhku, karena ada kuasa yang keluar dariku. Ibu, kamu yang menyentuh Tuan? Maafkan aku, Tuan. Benar, aku yang menyentuhmu. Aku hanya sentuh ujung pakaiannya. Jangan takut. Kamu tidak salah. Katakanlah, kenapa kamu menyentuh pakaianku? Tuan, aku sakit parah selama 12 tahun. Aku sudah berobat kemana-mana. Semua uangku habis supaya bisa sembuh. Tapi keadaanku tidak membaik. Malah tambah parah. Aku dengar cerita tentangmu. Aku beriman kepadamu. Aku yakin, meski cuma menyentuh ujung pakaianmu, aku bisa sembuh. Maafkan aku Tuhan. Aku hanya ingin sembuh.
Bertabahlah, imanmu telah membuatmu sembuh. Pulanglah, karena kamu sudah sembuh. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Kiranya damai sejahtera Allah boleh turun di dalam kehidupan ibu-ibu yang saat ini boleh belajar dan boleh mencintai Tuhan. Mari ibu-ibu sekalian kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa, supaya Tuhan menolong kita semuanya bisa mengerti dan melaksanakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan sudah menganugerahkan iman kepada kami, iman yang sangat berharga, iman kepada Kristus Tuhan, yang membawa kami kepada keselamatan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami dapat menggunakan iman kami ini di dalam kehidupan kami mengiring Engkau. Meneguhkan iman kami, kiranya Tuhan menguatkan iman kami melalui firman-Mu, dan kami boleh dipersiapkan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dan badai kehidupan ini dengan kebenaran-kebenaran-Mu yang menjadi iman di dalam kehidupan ini. Berkati pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Kristus saja ditinggikan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dalam segala kelemahan dan kekurangan dan keterbatasannya. Biarlah sekali lagi Tuhan ditinggikan di dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah Markus 5 ayat 21 sampai 43. Temanya adalah iman vs lawan ketakutan keluargaku. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Markus 5 ayat yang ke-21 sampai yang ke-43. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan ini, kalau hidup ini boleh diibaratkan sebuah tempat kotak, ya. Ini kotak plastik, ada macam-macam isinya, ada untuk seperti membuat kertas ini bisa berlobang, ada staples, ya, isi staples, ada gunting dan macam-macam isinya. Nah, dalam kehidupan kita ini digambarkan seperti kotak ini. Ada macam-macam isi dari kehidupan kita. Ada suka dan duka. Ada senang
dan susah. Ada sakit, ada sehat. Ada hal-hal yang kita anggap keberuntungan. Ada hal-hal yang kita anggap rugi, kemalangan. Ada yang kita anggap berkat Tuhan melimpah, tapi kita anggap malapetaka dan kesulitan yang besar. Nah, tentu kita senang kalau kita menerima hal-hal yang kesuksesan misalnya masuk di dalam kehidupan kita ya. Dalam kehidupan saya sendiri saya boleh mau bersyukur misalnya yang masuk dalam kehidupan saya adalah saya boleh menyelesaikan studi di sastra Inggris UK Petra misalnya ya. Lalu kemudian bisa percaya Tuhan di umur 17 tahun ya. Lalu kemudian bisa menikah di umur 30 tahun, menemukan pasangan dan menikah. Lalu kemudian bisa masuk studi di UK Petra, di Seminari Alkitab Asia Tenggara, meresponi panggilan Tuhan ya. Kemudian bisa menyelesaikan praktek 1 tahun dan lalu kemudian diwisuda dapat gelar master divinitas. Ini hal yang menyenangkan. Lalu Tuhan memberikan anak. Ya, Tuhan memberikan anak misalnya ya. Tuhan memberikan anak misalnya. Nah, tapi dalam kehidupan ini juga ada hal-hal yang tidak enak. Hal-hal yang tidak saya pernah harapkan. Misalnya dalam perjalanan pernikahan, ada masa-masa sulit dalam pernikahan. Ada masa-masa saya mengalami kegagalan dalam studi. Ya, mengalami kegagalan dalam studi. Udah 2 kali ini saya mengalaminya. Nah, ibu-ibu sekalian, bagaimana kita menyikapi kehidupan yang sulit ini? Atau kehidupan yang ada tantangan, ada kesulitan yang berat. Ya, misalnya bagaimana kalau ibu-ibu bisa mengalami hal-hal yang krisis, masalah satu datang, belum selesai diselesaikan, masalah lain datang. Ibu-ibu misalnya ya, misalnya yang terjadi misalnya dalam kehidupan kita tiba-tiba seorang wanita mengalami suaminya minta bercerai dari dirinya. Itu pukulan yang sangat luar biasa besar. Belum itu kemudian anak-anaknya memberontak. Dan ditemukan dalam saku anak itu adalah narkoba misalnya. Lalu belum lagi mengalami kesulitan keuangan misalnya. Ketika kesulitan itu datang bertubi-tubi, bagaimana ibu-ibu menghadapi kesulitan hidup itu? Dari firman Tuhan ini kita akan sama-sama belajar. Seorang yang bernama Yairus, seorang yang kehidupannya nyaman, seorang yang kehidupannya lancar-lancar. Dia dipercayai adalah seorang pimpinan agama, hakim, yang waktu itu sekitar jumlahnya tidak banyak, 20-an sekian. Jadi orang-orang yang sangat terhormat, pakaian sangat baik, penampilan sangat oke, rumah baik, semua oke, jabatan sangat baik, tapi kemudian anak satu-satunya akan meninggal. Sekarat atau akan mati. Dan waktu itu Yairus sudah mendengarkan bahwa Yesus adalah pribadi yang sanggup menyembuhkan orang. Dan dia datang, dia merendahkan hati.
Dia berlutut, bersungkur, tersungkur di hadapan Kristus. Dia tidak mempedulikan jabatan yang tinggi. Dia mau, aku perlu Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita ini, setiap orang membutuhkan Tuhan. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang miskin, ya, membutuhkan Tuhan. Dan waktu Yesus mendengarkan permintaan Yairus, Yesus mau menolong. Nah, kita lihat di dalam perjalanan berikutnya, waktu Yesus sedang melakukan perjalanan itu, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa keadaannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi di atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin kita menggunakan iman kita, saudara sekalian. Ya, seorang yang bernama Yairus menggunakan imannya. Dia mendengar Yesus sanggup menyembuhkan sehingga dia datang kepada Yesus dan meminta Yesus menyembuhkan anak yang satu-satunya. Perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan mendengarkan juga tentang Yesus. Kita mau mengerti latar belakang tentang wanita ini. Wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ini berbeda dengan menstruasi yang wajar setiap bulan bagi seorang wanita yang dewasa. Pendarahan yang dialami oleh wanita tanpa nama ini tidak wajar, karena dia mengalami sakit abnormal, dan ini sangat membuat dia menderita. Dia menderita secara fisik, ya, gambarannya itu seperti orang yang dicambuk. Kenapa demikian? Karena dia sudah habis uang, dia pergi ke tabib demi tabib. Ya, kalau sekarang ini dokter demi dokter, orang pergi ke dokter A, dokter B, dokter C. Dan wanita ini sudah 12 tahun pergi kepada dokter demi dokter, tetapi tidak ada kesembuhan. Dan kondisinya tambah buruk. Saudara bisa bayangkan wanita yang mengalami pendarahan ini, dia habis uang. Dia secara fisik sakit. Secara sosial dia dijauhi orang-orang. Dia mengalami kesepian. Dia mengalami dipandang rendah oleh orang lain. Dia mengalami secara kerohanian itu, dia mengalami kondisi yang tidak bisa dekat dengan orang lain. Karena ketika ada satu pengertian,
orang yang pendarahan itu tidak boleh menyentuh orang yang disentuh itu akan menjadi najis. Sehingga tentunya dia tidak bisa menikmati relasi ibadah. Dia mengalami satu keterpurukan yang luar biasa. Tapi hal yang luar biasa dari wanita ini adalah dia tahu bahwa dia bisa mendapatkan pertolongan. Dia melawan nasibnya. Dia tidak puas dengan keadaannya. Dia berjuang mengubah dengan iman yang dia sudah mengerti. Bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang. Dari apa yang didengarnya itu menjadi satu iman buat dia. Dan dengan iman itu, dia datang mendekati Kristus. Ya, dari belakang, dia tidak berani langsung, dia tidak berani menyuarakan dirinya, tapi dia mendekati dari belakang. Dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan dia menjamah, dan dia merasakan itu, pendarahannya berhenti. Dan Yesus sendiri melihat, merasakan ada kuasa yang keluar dari dirinya. Sehingga dia bertanya, siapa yang telah menyentuh aku? Murid-muridnya bertanya, loh ini kan banyak orang, bagaimana kita bisa tahu? Tapi kemudian Yesus tetap melihat, ya, mencari, dan wanita itu dengan ketakutan dan gemetar. Kenapa? Karena seharusnya dia tidak boleh menyentuh. Karena orang yang disentuh menjadi najis. Apalagi Yesus adalah pemimpin agama, dianggapnya begitu. Tapi buat Yesus, ketika orang menyentuh dia, sentuhan itu tidak menajiskan. Tapi sentuhan kepadanya membawa kesembuhan. Saudara, dalam kehidupan kita, mari saudara, kita boleh memakai iman kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyentuh Dia, untuk iman kita boleh kita wujudkan, ya, dengan satu tindakan-tindakan, seperti seorang wanita ini, ya, kalau Yairus imannya dia katakan, wanita ini memberikan wujud dari imannya. Dia datang menyentuh dan dia memperoleh pertolongan, ya. Jadi berikutnya saya bacakan, ya, di dalam ayat yang ke-35, ya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Ya. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu, lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ibu-ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, iman
kepada Tuhan itu juga perlu diwujudkan, perlu diucapkan. Iman itu perlu diuji juga. Ya, perlu diuji. Ketika Yairus sedang datang, lalu ada interupsi ilahi, ya. Yesus harus menyembuhkan dulu wanita yang pendarahan itu. Nah, wanita itu pun juga mengalami ujian iman ketika Yesus berkata, siapa yang menyentuh aku? Nah, wanita itu bisa saja diam dan tidak melakukan apa-apa, tapi dia mengakui. Dia mengakui imannya. Ya, waktu itu tidak sopan kalau seorang wanita bicara di depan publik. Tapi wanita itu memberi kesaksian bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara, dalam kehidupan kita iman kepada Tuhan ada ujian. Yairus pun ketika dalam perjalanan itu orang sudah mengatakan anakmu sudah mati. Itu ujian iman. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, kemudian ada hal-hal yang di luar pemikiran. Orang-orang mengatakan enggak mungkin, enggak bisa. Apakah kita tetap akan beriman kepada Kristus? Ya, ketika seorang percaya kepada Kristus, ya, saya bertemu dengan seorang bapak yang ketika melakukan bisnis usaha, dia gagal, lalu dia pindah ke dekat rumah saya, dia buka usaha air filter, ya, air minum. Waktu dia udah beli peralatannya di depan rumahnya dibangun, lalu dia bisa terima. Usaha itu jalan beberapa waktu, kemudian setelah itu gagal. Harus dia jual lagi filter air itu ke yang lain untuk dia mendapatkan uang dengan separuh harga dari yang dia beli. Ibu-ibu sekalian, dia bertanya kepada saya tentang berkaitan dengan itu, ya. Istrinya seorang pendoa. Dia bertanya berkaitan dengan kegagalan itu, ya. Dia bertanya, apa ini, ya? Apa ini? Saya menjawab sama dia, iman itu rahasianya adalah selesaikan sampai akhir. Selesaikan perjalanan iman sampai akhir, baru kita mengerti. Nah, ketika dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian, kita akan diuji oleh berbagai kesulitan kehidupan ini. Tapi apakah kita bisa melewati ujian demi ujian itu? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengalami masa-masa sekarang ini, ibu-ibu sekalian, kita bisa mengalami kesulitan hubungan dengan pasangan kita. Kita bisa mengalami kesulitan keuangan. Kita bisa mengalami kegagalan, ya, seperti yang saya alami. Saat ini saya tidak bisa menyelesaikan tugas akhir saya karena ketidakmampuan saya di dalam menulis tesis dan proposal. Istri saya bisa selesai tesis proposal dengan lancar, tanpa kesulitan yang berarti. Saya sendiri mengalami ketidakmampuan untuk menulis. Tapi saya belajar percaya, Tuhan ada maksud dan rencana yang indah ketika saya mengalami semua ini. Nah, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu bisa mengalami kesulitan, tantangan, ya. Apa yang menjadi pilihan ibu-ibu sekalian? Apakah tetap ibu-ibu menyelesaikan iman kita? Tetap beriman. Ya, apakah itu menjadi pilihan? Karena memang kita manusia, ibu-ibu sekalian, ya, diberi kesempatan untuk memilih beriman kepada Tuhan atau kita tidak mempedulikan lagi Tuhan, tidak lagi mementingkan iman.
Ibu-ibu sekalian, kita melihat bahwa iman itu juga dibentuk, ya. Dibentuk. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan di situ, oke, jangan takut, percaya saja. Dan Yairus mendengarkan. Saudara, dalam kehidupan kita, iman kita dibentuk oleh Tuhan. Izinkan Tuhan menguatkan iman kita. Melalui kita boleh mendengarkan suaranya, bimbingannya, hikmatnya, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui khotbah-khotbah, melalui hikmat bijaksana yang Tuhan berikan dalam diri kita, melalui firman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saudara sekalian, iman kita menjadi iman yang nyata, iman yang berani diuji. Apa sungguh-sungguh iman kita kepada Tuhan, atau iman yang hanya sementara saja. Iman yang sementara itu, ibu-ibu sekalian, adalah iman yang ketika kita baik, kita percaya pada Tuhan. Tapi ketika kita sulit, kita meninggalkan Tuhan. Ya, atau iman yang hanya bersifat pengetahuan. Pengetahuan kita tentang Yesus tidak menyelamatkan kita. Tapi iman yang ada perbuatan. Sungguh-sungguh menunjukkan perbuatan kita. Mengasihi Tuhan, mengabarkan Injilnya, mentaati Tuhan. Tetap percaya meskipun harus mati sekalipun. Ya, kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika harus diminta oleh Raja Nebukadnezar menyembah patung yang dibuat. Kalau tidak, masuk dapur api. Ya, ketika itu ada dapur api disiapkan, api menyala-nyala. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego di situ mereka diberi kesempatan oleh raja. Kalau kamu masuk, kalau kamu menyembah, kamu tidak usah masuk. Kasih kesempatan terakhir ya. Tapi kemudian ibu-ibu sekalian, Sadrak, Mesak, Abednego ini berkata begini ya, mereka mengatakan, kami percaya Tuhan kami itu sanggup menyelamatkan kami. Kami percaya Tuhan itu mau menyelamatkan kami. Tapi kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap mengasihi Tuhan. Kami tetap berpihak kepada Tuhan. Nah, ibu-ibu, itulah iman yang dewasa. Itulah iman yang mau diuji, yang mau dibentuk. Akhirnya masuk dan Tuhan melepaskannya dengan kehadiran Tuhan di dalam dapur api itu. Mereka keluar, tidak ada yang terbakar sedikit pun. Saudara, karena kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Dia sudah datang ke dunia, ya, rela mati untuk saya dan saudara sekalian, namanya Yesus. Dia menyelamatkan kita dengan keselamatannya yang kekal. Nah, saudara sekalian, iman yang demikian itu, iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu, ada hadiahnya, ada reward, ada hasil. Ya, hasilnya apa? Saudara, kalau kita melihat berarti di dalam kehidupan wanita dan Yairus sendiri anaknya dari kematian bangkit hidup kembali. Ya. Sedangkan wanita yang pendarahan 12 tahun itu mengalami kesembuhan tidak hanya secara fisik tapi secara rohani. Berkat-berkatnya berarti pemulihan, dia yang tidak bisa menikah, tidak bisa punya anak, sudah ada kemungkinan dia bisa menikah dan punya anak dan mendapatkan penghasilan, keuangan yang dia bisa bekerja tanpa harus habis untuk ke dokter. Dan dia mengalami friendship, persahabatan, dia mengalami hidupnya berguna, dia bisa menceritakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitarnya. Dan dia bisa mengalami berkat-berkat yang melimpah. Nah, saudara, dalam kehidupan kita, ketika kita mau menggunakan iman kita, ada berkat-berkat yang melimpah di sana. Ya, kita boleh
mengalami segala hal yang baik. Ya, dalam kehidupan kita ada sangat banyak anugerah Tuhan. Paling tidak adalah kita sudah menerima anugerah Allah yang tinggal dalam hati kita. Firman yang boleh menjadi pembimbing kita. Gerejanya boleh bersama-sama dengan kita. Kita boleh mendapat hidup kekal dan mendapatkan anugerah demi anugerah. Mari kita gunakan iman kita, ibu-ibu sekalian. Mari kita gunakan iman kita dalam kehidupan ini. Saya akan sharing dalam kehidupan saya sendiri ketika saya pernah mengalami kegagalan dalam teman hidup ya. Saya pernah mencintai seorang wanita dan lalu kemudian mengalami penolakan, lalu berkali-kali ya, satu orang bisa berapa kali saya mengutarakan dan ditolak begitu ya. Dan ke wanita yang lain sampai kemudian ada kira-kira 5 orang mengalami kegagalan. Cuman waktu itu dalam masa-masa kegagalan yang ada saya mengingat firman Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka ibu-ibu sekalian, di dalam waktu berikutnya Tuhan memberikan seorang istri, ya, saya mendapatkan pasangan, dan saya percaya istri yang Tuhan berikan adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan. Karena dia melengkapi kekurangan-kekurangan saya. Ya, dia menjadi penolong yang saya banyak kekurangan, dia melengkapinya. Dan sekarang boleh menghasilkan ada 2 anak ya. Kami boleh melayani bersama-sama. Dan tentu ibu-ibu sekalian, dalam waktu ke depan masih ada banyak kesulitan-kesulitan yang bisa ada. Tantangan-tantangan itu real ada. Tapi mari kita dengan menggunakan iman seperti ATM ya. Iman itu saya pikirkan adalah seperti ATM begitu ya. ATM ini adalah ketika kita datang kepada Tuhan. Ketika ada tantangan kesulitan, kita pergi ke mesin ATM itu. Kita masukkan iman kita kepada Tuhan. Sikap kita, hati kita yang percaya penuh. Ya, password kita isi ya, itu lalu itu boleh digambarkan bahwa sikap kita, iman kita kepada Tuhan yang penuh, hati kita yang mau rendah hati mengandalkan Tuhan. Biarlah kita selalu mengambil kekuatan Tuhan dalam mengatasi kehidupan, kesulitan-kesulitan hidup kita ini. Apakah ibu-ibu mau? Apakah ibu-ibu bersedia memakai iman ibu-ibu sekalian? Ada lagu yang saya ingin nyanyikan, lagu sudah lama ya, tapi lagu ini sangat baik sekali. Lagu ini seperti ini. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu, gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan, dengan imanku semua berlalu. Saya tutup dengan sebuah kesaksian, yaitu seorang penginjil Jonathan yang pernah melayani di GKA di gereja kita ini. Beliau suatu waktu kena penyakit kanker yang langsung stadium 4, stadiumnya langsung tinggi, tapi dalam perjalanan hidupnya, dia tetap mengasihi Tuhan. Pernah ditanya oleh dosen saat, bagaimana kondisimu? Dia menjawab di rumah sakit itu, saya tetap mengasihi Tuhan, saya tetap percaya kepada Tuhan. Mari saudara,
kita hadapi kesulitan hidup ini ya dengan iman. Datang kepada Tuhan, mohon kekuatan, mohon iman, mohon peneguhan, pertolongan Tuhan. Dan kita hadapi kehidupan ini dengan iman dan bukan ketakutan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucapkan syukur, kami boleh belajar dari Yairus dan wanita yang boleh menjadi anak Tuhan akhirnya, untuk boleh menggunakan iman dalam kehidupan ini, dalam menghadapi kesulitan kehidupan yang tidak mudah. Tuhan tolonglah kami, supaya kami juga menggunakan iman kami, menggunakan diri yang Tuhan berikan bagi kemuliaan Tuhan. Pakailah diri kami, keluarga kami, untuk melayani Tuhan. Memberikan apa yang kami mampu bagi kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk pelayanan firman yang disampaikan oleh penginjil Daniel Irot pada sore hari ini di Komisi Wanita. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan penginjil Daniel Irot dan keluarga. Kemudian pada Jumat pertama tanggal 4 Maret ibadah Komisi Wanita online, firman Tuhan dilayani oleh penginjil Maria Irot dengan tema pemeliharaan Allah dalam keluargaku, liturgos oleh Ibu Kuatwa. Komunitas wanita melalui Zoom setiap Jumat yang keempat, yaitu pada tanggal 25 Februari ini, kami mengundang untuk ibu-ibu ikut bergabung dan bersama-sama kita dapat belajar, berbagi, bertumbuh menjadi murid Yesus yang memuridkan. Dan pada Zoom ini dipimpin oleh Bapak Penginjil Daniel Irot bersama Ibu Maria. Dan kami menghimbau ibu-ibu untuk tetap menjaga imun tubuh agar tetap kuat dan sehat, dan juga tetap semangat di dalam masa-masa pandemi yang sedang melonjak tinggi. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita dan keluarga kita. Demikian Warta Komisi Wanita. Dan saya mengajak untuk kita berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Ibadah Komisi Wanita selesai. Tuhan memberkati kita semua.